Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ustadz Yusuf Rusdi bersama kami Ahmad Noval dan samping saya Kang Ustadz Yusuf Rusdi dan bersama teman-teman saya yang lainnya. Di sini ada Dito, ada Radif, kameramen Alwas dan satu lagi teman kita Wildan. Oke, pada kesempatan kali ini ada hal yang baru karena kita berada di satu perahu yang Masya Allah bernama milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan berada di segmen terbaru dari channel Ustadz Yusuf, yaitu adalah Turkuy, Tadabur Qoblal Kubur with Kang Ustadz Yusuf. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini kita sedang dalam perjalanan dengan kapal milenial menuju Pulau Lima yang berada di Serang, Banten, tepatnya di seberang di seberang dermaga Karangantu. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembahasan kita lebih lanjut, sama-sama biar lebih berkah, kita membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita langsung diskusi apa sih yang ada di segmen Tadabur Qoblal Kubur ini. Langsung saja bersama Kang Ustadz Yusuf, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sobat milenial yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini di suasana yang cerah ya, di lautan lepas menuju Pulau Lima, kita berbincang sejenak untuk menghayati perjalanan kita atau tur kita yang kita singkat dengan Tadabur Qoblal Kubur. Kenapa kita mesti tadabur? Karena tadabur akan meningkatkan kualitas penghayatan hidup kita dan merasakan kenikmatan yang lebih daripada biasanya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak tadabur. Bahkan orang-orang yang tadabur dan yang tidak tadabur itu seperti orang hidup dan orang mati ya. Maka bagi kita yang hidup penuh dengan keindahan, kelenturan dan keluar biasaan dari syariat Islam ini, kita ingin mengupas ya salah satu ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan pada kita untuk bertadabur. Silakan mungkin Noval untuk membacakan surat Muhammad ayat 24 ayat 25 yang berkaitan dengan tadabur yang insya Allah akan menginspirasi kita untuk bisa lebih mendalami lagi kehidupan ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Shadaqallahul azim. Putar ya. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya Quran surat Muhammad 24-25 yang dipertanyakan kalau orang tidak tadabur itu adalah apakah ada penyumbat atau ada kunci dari hatinya. Jadi hati yang hidup adalah hati yang senantiasa dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Makanya tadabur itu bisa di mana saja. Makanya
kita seperti di lautan yang lepas ini, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa sekali ya. Dari keindahan alam ya, dari kekayaan alam dan lain sebagainya. Dalam safar ini juga adalah merupakan perjalanan kita yang menggambarkan hidup ini emang adalah perjalanan. Perjalanan, kenapa perjalanan? Karena kita sebetulnya di dunia ini adalah bertempat tinggal sementara saja. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagimu di muka bumi ini ada tempat tinggal dan mata, kesenangan ilahin, tetapi jadi batas waktu yang tertentu kayak gitu. Radip, kira-kira berapa tahun rata-rata orang usia hidup misalnya gitu ya. 60 sampai 70. 60 sampai 70-an tahun ya. Sebenarnya Rasulullah SAW sabdakan bahwa a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yujawiz zalika. Bahwa umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang melebihi dari 70 tahun itu ya. Nah ini perjalanan. Jadi ada kesenangan ya. Tur biasanya kan piknik, hura-hura dan sebagainya, kesenangan, tetapi tidak mendapatkan kesenangan yang hakiki gitu. Tapi kalau kita sekarang tur ya, sambil tadabbur bahwa dalam perjalanan itu kita akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari sekedar hanya berhura-hura di dunia ini. Kenapa? Karena akhirnya kita mengetahui bahwa memang hidup adalah perjalanan ya. Dari alam rahim kemudian ke alam dunia, nanti kemana? Ke alam kubur. Itu pasti itu. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya gitu ya. Makanya kalau kita mentadabbur kehidupan Rasulullah saja, ketika sahabat-sahabatnya melihat bekas ya, bekas tikar dari pelepah korma tentunya di sana ya, di mana pelepah kormanya ini membekas di pipinya gitu, para sahabat terenyuh. Masya Allah, Rasulullah ya, seorang pemimpin ya, kemudian yang disegani ya, tidurnya kok di atas hanya sekedar pelepah kurma kayak gitu. Makanya ada yang berinisiatif, bagaimana ya Rasulullah kalau saya ambilkan kasur yang lebih empuk gitu, sehingga tidak menjadi bekas di dalam pipi-pipi Anda kayak gitu. Makanya yang tahajud itu Rasulullah justru mengatakan masali fi hadhihi dunya, perumpamaanku di dunia ini kamasali rohilin, seperti orang yang rohil. Rohil ini kayak gini sekarang nih, berjalan gitu kan, rohil ya, istilahnya berjalan kemudian bepergian, itu namanya rohil ya, kayak gitu rohil. Kamu rohilin astazilu tahta syajarah, kemudian orang yang bepergian itu berteduh sejenak ya di bawah pohon kayak gitu. Tsumma roha wa tarokaha, kemudian setelah berteduh pohon yang tadi ditinggalkan. Roha istirahat sebentar, kemudian ditinggalkan. Begitulah kehidupan juga. Ya, kita seperti lagi berteduh hanya sebentar. Jadi di dunia ini hanya sebatas itu, Ustaz? Ya, hanya sebentar sekali. Glance, English glance ya. Sekejap saja kayak gitu ya. Kan pernah mendengar mungkin tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Ketika dikatakan berapa hari Anda tidur di sini, dia hanya merasakan paling setengah hari. Setengah hari. Ini kan sore gitu. Tapi udah berapa tahun coba? 300 ribu atau ya, luar biasa. Enggak kerasa kayak gitu ya. Maka perlu kita tadabbur ini qaulul kubur. Kenapa qaulul kubur? Karena memang tadabbur hanya di dunia ini. Kalau udah di kuburan, kita hanya menerima seluruh amal-amal soleh kita selama ada di dunia ini kayak gitu. Nah, itulah pentingnya tadabbur itu. Ya. Maka tadi am ala qulubin aqfaluha.
orang-orang yang tidak mentadabbur itu seolah-olah hatinya terkunci, gitu, ya. Jadi kalau orang itu tidak terkunci hatinya, dia pasti berekspresi, subhanallah, betapa indahnya alam ini, betapa ini. Dan keindahan-keindahan itu berujung kepada tauhid, yaitu bahwa tidak ada keindahan ini kecuali ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Dan ekspresi yang paling hebat adalah seperti Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, ya. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semuanya dengan sia-sia. Apalagi ngelihat pulau yang indah, laut yang tenang, belum lagi nanti kalau seandainya kita mancing dapat ikannya, ya. Semua itu adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Cuma kalau tidak ditadaburi, hidup itu menggerutu aja, nggak dapat, ya. Menggerutu dapat banyak poya-poya kayak gitu, ya. Tidak ingat siapa yang memberi dan siapa yang memberikan kehidupan. Maka sobat milenial sekalian, alhamdulillah kalau kita pada hari ini bisa mengawali dari sesi-sesi tur kita yang mungkin aneka ragam, yang harus kita kaji dari manfaatnya, kemudian juga kita kaji dari kedalaman dari makna hidup itu sendiri, kayak gitu, ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya hidup itu seperti kata Rasulullah, seperti apa? Berteduh sejenak saja, kayak gitu, ya. Saya itu roha wa tarakaha, kita juga di dunia ini hanya sementara saja. Saya itu akan kita tinggalkan, ya, selama-lamanya. Dan kita dikatakan khuliqal lil baqa. Kita ini diciptakan untuk keabadian. Jadi begitu diciptakan sudah ada, udah nggak akan hilang-hilang, ya. Adapun soal kekuburan itu perpindahan tempat saja. Seperti kita berpindahnya dari rahim ibu ke dunia, kayak gitu. Dari rahim ibu ke dunia, nangis kan, biasanya bayi itu kalau bayi kamu nangis biasanya dipukuli supaya nangis, gitu, supaya apa, kesehatannya terjaga. Nangis itu apa, ekspresi betapa luasnya dibandingkan rahim ibu. Nanti di kuburan itu juga lebih luas daripada dunia ini, kayak gitu. Di akhirat, di mahsyar lebih luas lagi. Di surga lah tempatnya yang terakhir itu, ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul surga, ahlul firdausil a'la, kayak gitu. Maka seorang imam kenamaan, Imam Syafi'i, sangat menganjurkan untuk berjalan, sangat menganjurkan untuk bepergian, ya. Di samping memang perintah Allah, kayak gitu kan, untuk bepergian di muka bumi ini supaya mengambil pelajaran, ya. Imam saya mengatakan, ini ro'aitu wukufal ma'a yufsiduhu, ya. Jadi saya sungguhnya melihat bahwa air yang terhenti, tergenang, wukufal ma yufsiduhu, akan menghancurkan, akan membuat air itu tak baik, rusak. Ya. Air tergenang itu dia akan bau, kemudian kotor dan lain sebagainya, ya. Insala toba wa in lam yajri lam yatim, gitu. Seandainya air itu mengalir, toba, maka akan menjadi baik. Wa in lam yajri lam yatim. Kalau seandainya enggak mengalir, dia enggak akan baik, kayak gitu. Nah, itu kehidupan, ya. Jadi kita bepergian, kita ambil pelajarannya, apalagi masih muda-muda kan, masih senang traveling kan. Kayak gitu. Makanya diambil pelajarannya supaya ada nilai plus, ya. Bahwa kita bepergian keluar itu bukan hanya sekedar hura-hura menikmati dunia, ya, yang sifatnya fana, ya. Tetapi adalah kenikmatan yang fana ini bagaimana kita jadikan sebagai modal kita untuk menjadi bahagia di alam yang baqa, kayak gitu. Karena semua yang ada di dunia ini modal, ya. Modal kita untuk bisa bertemu dengan Allah di kehidupan yang abadi. Kalaulah kita lihat keindahan laut, ya, keindahan pulau, ya kan, yang indah sebetulnya itu hatinya, gitu. Kalaupun tempatnya bagus-bagus, kalau hatinya lagi ruwet, Masya Allah, ya, nggak ada itu keindahan, gitu, ya.
Yang indah tuh hati kayak gitu. Iya. Jadi kalau hatinya indah itu di mana aja indah kayak gitu, ya. Nah, dan sesungguhnya ketika melihat pemandangan-pemandangan yang Allah ciptakan ini, kalau tidak mengucapkan satu keindahan berarti ada permasalahan di dalam hatinya kayak gitu, ya. Atau disebut am ala qulubin aqfaluha kayak gitu. Apakah di dalam hati mereka ada kunci yang menutup hatinya sehingga tidak bisa menyibak rahasia keindahan yang Allah sudah ciptakan. Nah, ini makanya pentingnya itu tadabbur ya, nggak Radif ya. Apa emang tadabbur Radif? Tuh, ada yang jadi dabbari dabir itu artinya memikirkan, merenungkan. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia menghayati, sampai memahami kayak gitu, sampai berekspresi tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apalagi kita berada di laut yang lepas, yang indah kayak gitu ya. Nanti suasana yang sangat luar biasa kayak gitu. Maka sangat sayang kalau generasi Indonesia yang memiliki lautan lebih luas daripada daratan tapi tidak pernah ditengok. Ya, hidupnya di darat aja. Orang-orang nggak ada lautnya. Padahal di laut itu keindahannya sangat luar biasa. Nanti di segmen yang lain kita akan mendalami di dalam laut itu kehidupan, snorkeling ya gitu. Kita akan menguak rahasia-rahasia alam yang luar biasa sehingga nanti kita sholatnya bisa lebih khusyuk ya gitu kan. Kemudian bisa kita mengekspresikan kebahagiaan yang puncak-puncaknya bahagia. Kalau puncak orang bahagia itu cirinya apa? Awalnya mungkin tersenyum, itu. Ada yang lebih ekspresif lagi tertawa, ada yang lebih ekspresif lagi menangis, terbahak-bahak, saking bahagianya kayak gitu, terbahak-bahak, gitu. Tapi ada sampai puncaknya dia nggak bisa bersuara, speechless namanya, speechless, kayak gitu. Dan kebahagiaan itu akhirnya terekspresikan dengan air mata. Gitu. Dan itu adalah puncak-puncak kebahagiaan itu biasanya dengan air mata gitu. Makanya ada orang yang nanti di akhirat itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pada satu hari tidak ada naungan. Di mahsyar nanti kan tidak ada naungan. Sekarang kan masih ada atap ya kan. Panas sekarang masih ada atap ya gitu ya. Berteduh ke sana ke daratan ada pohon-pohonan. Tapi kalau udah di alam mahsyar itu tidak ada yang menaungi kita ya, gitu. Tapi ada golongan-golongan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kepanasan mataharinya cuma 1 hasta, 7 hasta kayak gitu. Kemudian kalau sekarang kan matahari jaraknya jauh sekali kayak gitu. Nanti apabila datang satu masa di alam mahsyar tidak ada lagi naungan itu. Nah, salah satu yang diberi naungan adalah rajulun zakarallah khalian wafadat ainahu min khasyatillah. Ya, dia itu seorang laki-laki yang menangis sendirian di tengah malam, tahajud kayak gitu. Menangis dia karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan begitu. Begitu kebahagiaan akhirnya khawatir bahagia itu akan mengarahkan kesengsaraan, maka dia akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ekspresinya adalah air mata yang terurai. Kayak gitu. Nah, inilah mungkin ada mau yang bertanyakan silakan mungkin ya. Sambil kita berkeliling di Pulau Lima ini luar biasa indahnya, yang keindahan itu berasal dari hati. Iya. Jadi benar Ustaz. Kita ke tempat yang indah, ke tempat yang sejuk dan lain sebagainya. Tidak terasa memang hati kita menjadi lunak ya. Iya. Ternyata memang ada di firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang ketika kita enggak mentadaburi, ternyata hati kita seperti terkunci ya. Iya. Jadi memang nih tips bagi milenial, bagi teman-teman yang di rumah, kalau hati Anda sesek, sumpek, galau dan lain sebagainya, berpikniklah, jalan aja, tadabur, jalan. Nah, kalau pengen jalan-jalan bareng kita, nih di bawah sini. Apa? Ya, tadabur qoblal qubur. Ya, insyaallah kita sudah sampai Pulau Lima. Nanti kita akan jalan-jalan di Pulau Lima. Ikuti terus kami di Tour Koi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Turkuy. Tadabur Qoblal Kubur with Kang Ustadz Yusuf. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di Pulau 5. Adalah salah satu dan destinasi pertama dari serial Turkuy. Karena kita bakal jalan-jalan ke berbagai tempat yang sangat indah di Banten khususnya. Umumnya kita bakal keliling Indonesia, Ustaz ya. Masya Allah. Amin. Jadi kita dari tim channel Ustadz Yusuf Rusdi di segmen Turkuy ini khususnya akan mengadakan trip dan muhoyam. Apa itu? Trip kita akan jalan-jalan sambil Turkuy atau sambil tadabur qoblal kubur bareng Kang Ustadz Yusuf ke berbagai pulau yang ada di Banten. Insya Allah trip selanjutnya akan ke Pulau Tunda. Terus nanti bakal ke Pulau Panjang, Pulau Sangiang, Pulau Pecang, dan lain sebagainya. Berminat untuk ikut jalan-jalan bersama kita, insya Allah info dan pemesanan akan tertera di belakang video ini. Kita akan jalan-jalan mengelilingi pulau ini ya, oke? Kembali lagi di channel Ustadz Yusuf Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah diperoleh oleh saudara Noval kita bahwasannya di Millennial Team ada beberapa kegiatan yang menunjang untuk bisa menikmati alam semesta ini, untuk meningkatkan kadar iman dan takut kita ya. Untuk para milenial yang gemar bepergian, kita ada sesi Turkuy di mana kita sambil tur, tapi kita juga tidak lepas dari tadabur ya. Bisa snorkeling nanti, bisa fishing, ini kayak mancing ya kita. Bisa juga cycling ya, kita bawa sepeda ke pulau-pulau ya. Insya Allah dengan biaya yang terjangkau kita akan mendapatkan pemandangan-pemandangan yang sangat memukau ya, terutama kalau kita mendalami dan merenungi tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, sampai semua kita sebagai hamba Allah akan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan kita inginkan bahwa kehidupan kita baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Nah, inilah beberapa program dari milenial ya, ada edukasi, ada donasi, ada juga bisnisnya atau investasi dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa juga mensejahterakan para nelayan ya, kehidupan nelayan, kemudian dari segi ibadah sehingga pendapatan bertambah juga, kemudian ketakwaan juga bertambah. Dan kita bagi para milenial yang senang berkeliling-keliling tetap tersalurkan tetapi tidak lepas nilai, di mana kita akan menuju pada alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita menjadi penduduk ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih.